Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk nak. Oke, rekan sekalian, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sekarang kan kalian sudah menjadi kelas 10 aliyah. Makanya di dalam pelajaran itu ada mata pelajaran fikih. Sekarang kita belajar fikih anak ya. Iya, Ibu. Tapi sebelum kita memasuki materi pembelajaran, kita mengabsen dulu ya nak. Iya, Ibu. Oke. Yang hadir nanti bilang hadir. Ahmad Kusipuluan, Ahmad Hussein, Hadir Ibu. Haryanto. Kenapa di mana Haryanto? Sakit. Ada suratnya nak? Ada, Ibu. Ananda Satria, Hadir Ibu. Muhammad Amin, Hadir Ibu. Asmaroya, Ada, Ibu. Abida Supa. Acara, Ibu. Oh, ada acara festival nasi ya? Iya, Ibu. Silakan dia nanti menang waktu festival nasi. Aspan Guru, Hadir Ibu. Atika Ramadhani, Hadir Ibu. Bahari Danarisi, Hadir Ibu. Juma Hairani, Dewi Bulan, Ada, Ibu. Dwi Salwana, Hadir, Ibu. Dahlia. Kemana si Dahlia? Kamu sudah berapa hari dia nggak masuk nak? 2 hari. 2 hari ya. Oke. Ernawati, Eva Mariska, Ada, Ibu. Elvi Suryani, Ada, Ibu. Fauzan Rizky, Hadir Ibu. Patli Wijaya, Hadir Ibu. Hadi Supri, Hadir Ibu. Hafiz Soleh. Ibu. Oh, libur ya? Iya Bu. Oh, Hafiz ikut juga festival nasinya. Iya, Ibu. Ilung Harahap, Hadir Ibu. Ismail Sunni. Sakit Ibu. Oke. Eni Apriani, Anggun Lestari. Hadir, Ibu. Anak-anak kami sekalian, sebelum kita memasuki mata pelajaran, kita lebih dahulu membaca doa yang dipandu oleh anak kami, Leonardo. Silakan Leo. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khaza'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Oke. Setelah kita membaca doa, mudah-mudahan mata pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, anak kami sekalian, sekarang kita adalah mempelajari kurban dan akikah. Tahu anak-anak kami apa yang dimaksud dengan kurban? Belum tahu ya? Kurban dan akikah. Kalau kurban adalah yang sering kita pelajari karena hari raya kemarin, masih ingat kalian hari raya Idul Adha? Itulah yang kita pelajari hari ini adalah mengenai kurban. Pengertian kurban adalah, kurban menurut bahasa adalah diambil dari kata koruba, yang berarti adalah dekat. Apa tadi arti koruba? Dekat. Sedangkan menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi arti koruba? Dekat. Adalah Dekat. dekat. Berarti orang yang berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang selanjutnya adalah hukum kurban. Hukum kurban adalah hukumnya adalah sunnah atau sunnah muakkad. Berkurban adalah merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Kalau belum mampu, belum bisa kita laksanakan. Kalau untuk yang berkurban adalah orang yang mampu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar ayat 1-2. Ada yang tahu surah Al-Kautsar? Ada, Ibu. Apa
Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua adalah maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inilah yang dicantumkan di dalam mata pelajaran kita pada hari ini. Karena kalian sudah menginjak remaja masuk ke kelas 10. Masuklah tadi pelajaran kita adalah kurban. Apa tadi arti kurban itu adalah? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kurban ini adalah orang yang mampu untuk menjalankannya? Itulah tadi, apa tadi hukum kurban adalah? Sunnah muakkad. Nih, apa tadi ayatnya? Adalah surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Apapun jenisnya di dalam hari raya Idul Adha itu yang bisa kita korbankan, biarpun gak mengenai lembu, gak kambing, gak unta, apapun hari itu yang bisa kita masak, itu adalah berarti kan kurban. Itu. Selanjutnya, pelaksanaan kurban. Kapan itu dilaksanakan? Hari Raya Idul Adha. Idul Adha. Tanggal berapa itu Anggun? Tanggal 13. Babnya itu Salman. Tanggal berapa kita laksanakan kurban adalah setelah sholat hari raya pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah habis sholat hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, ada lagi di situ dinamakan hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu setelah hari raya Idul Adha. Berarti hari Tasyrik adalah, kalau tadi hari raya Idul Adha adalah 10 Zulhijjah. Kalau hari Tasyrik adalah adalah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Inilah nama yang dinamakan dengan hari Tasyrik. 10 Zulhijjah adalah hari raya Idul Adha, hari berkurban. Setelah habis yang 3 hari ini, yang 4 hari ini, 4 lah dinamakannya dengan hari raya Idul, setelah hari Idul Adha, tambah 3 hari, hari Tasyrik. Di dalam hari yang 4 ini, kita tidak boleh menyembelih atau memotong akikah. Karena di hari yang Idul Adha ini dengan hari Tasyrik adalah yang boleh kita berkurban. Oke, paham semuanya? Berarti kamu sudah tahu kapan dilaksanakan kurban itu adalah 10 Zulhijjah setelah selesai sholat Idul Adha. Dan hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Iya? Iya. Oke, selanjutnya. Latar belakang terjadinya kurban. Tahu kalian latar belakangnya? Dahulu di zaman Nabi Ibrahim, dia pernah bermimpi untuk menyembelih anaknya. Setelah lahir Nabi Ismail alaihissalam, dia langsung mengatakannya sama Nabi Ismail, "Wahai anakku Ismail, aku pernah bermimpi. Mimpi itu adalah aku menyembelih engkau anakku Ismail." Apa kata Nabi Ismail di situ? "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh ayahmu, oleh Tuhanmu." Itulah, setelah itu dikatakan Nabi Ibrahim kepada Ismail, Nabi Ibrahim langsung melaksanakannya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu mau terlaksana, apa yang terjadi? Datanglah untuk menggantikan Ismail, datanglah seekor kambing atau domba. Setelah itu terpotong lehernya, dibuka mata Nabi Ibrahim, adalah rupanya bukan anak yang dipotong, itu adalah domba, ekor domba. Makanya kurban inilah
Atau dengan akikah, tetapi akikah itu kita pelajari untuk minggu depannya. Oke. Waktu penyembelihan kurban, itulah tadi waktunya sudah tahu kan? 10 Zulhijjah setelah selesai sholat Idul Adha. Dan hari tasyrik 11 Zulhijjah. Oke. Selanjutnya, ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak. Kalau dia sapi, unta berumur 5 tahun. Kalau dia sapi berumur 2 tahun. Kalau dia kambing atau domba berumur 1 tahun ke atas. Kalau nanti setelah kalian nanti berumah tangga, punya harta, setiap tahun bisa saya berkurban, kurbankan. Jangan kamu simpan duitmu. Iya. Gunakan kurban ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menyambung silaturahmi yang dekat kepada sanak famili, keluarga. Di kampung itu sering kita bersedekah. Kurban ini dijadikan biar fakir miskin itu ikut juga memakan daging yang kita korbankan pada hari raya Idul Adha. Tanggal berapa hari raya Idul Adha, Ibu? Oke, pertanyaan dari Rizka Adelina. Tanggal berapakah hari raya Idul Adha? Oke, siapa yang bisa menjawab di antara anak-anak kami? Coba. Siapa? Tanggal 10 Zulhijjah sesudah sholat Idul Adha. Oke, tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Disitulah setelah selesai sholat hari raya Idul Adha. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke, silakan Henny. Apa yang dimaksud dengan hari tasyrik? Oh, apa yang dimaksud dengan hari tasyrik? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Oke, silakan Leonardo. Hari yang dimana diharamkan puasa. Hari yang dimana diharapkan puasa dan hari penyembelihan kurban. Itu adalah tanggalnya tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Di mana dalam setiap tahun ada 5 hari yang diharamkan puasa. Adalah 1 hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha, dan hari tasyrik 11, 12, 13. Berarti yang 5 inilah yang diharamkan puasa dalam setiap tahun. Di antara yang 5 itu yang diharamkan puasa haram, bukan sunnah. Haram. Apa yang dimaksud dengan haram? Kalau haram adalah dikerjakan dikerjakan. Oke, sekarang kita buat dulu PR kalian ya. Tetapi nanti berbentuk kelompok. Kalian tadi jumlahnya berapa orang? 30. Bagi 4 berapa orang? 37 bagi 4. Buat soalnya hari ini nanti kita kumpul pada minggu depan. Kalian boleh berdiskusi nanti setelah pulang sekolah. Iya, oke, silakan ditulis kelompok masing-masing ya. Nomor 1. Berapa orang kah yang berkurban? Yang dikurbankan adalah sapi. Kita kumpulkan nanti soalnya minggu depan. Ya, nah? Iya, Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Karena waktu kita sudah selesai, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.